Sudah 14 tahun ia memperjuangkan nasib para buruh migran di Indonesia. Wanita kelahiran Bojonegoro 7 November 1976 yang kini menjadi Direktur Eksekutif Migrant Care, organisasi masyarakat yang konsen mengatasi masalah para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Di tahun ini, ia dianugerahi penghargaan dari Lembaga Hak Asasi Manusia tingkat dunia, Human Rights Watch, bersama 7 aktivis lainnya dari negara lain. Dialah Anis Hidayah, dan berikut petikan wawancara bersama Asha Koling, Tempo TV. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas dapat award dari Human Rights Watch. Arti penghargaan ini untuk perjuangan migran care ke depan itu seperti apa kira-kira? Ya, saya kira ini semakin menegaskan ya kepada masyarakat internasional terutama betapa sebenarnya situasi pelanggaran HAM terhadap buruh migran termasuk dari Indonesia itu selama ini dalam situasi defisit terus gitu. Karena pertama saya kira negara sebagai pihak yang mestinya bertanggung jawab penuh itu untuk memberikan perlindungan dalam hal penegakan HAM kepada mereka itu selama ini banyak melakukan pembiaran gitu ya. Nah, indikatornya saya kira sangat jelas gitu, baik dalam bagaimana pola-pola pemerintah selama ini merespon setiap peristiwa yang dialami buruh migran gitu ya, itu sangat reaktif gitu. Kemudian yang kedua, dalam setiap sisi kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, satu pun tidak ada yang mencerminkan bagaimana hak asasi buruh migran itu menjadi sebuah mainstream gitu ya. Kan selama 7 tahun kalau nggak salah Mbak Anis sudah memimpin migran care di Indonesia ini. Kira-kira solusi apa sih yang sudah kerap kali ditawarkan dan harusnya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, migran care sebenarnya dari awal sampai hari ini itu sudah menegaskan beberapa hal gitu ya, langkah-langkah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang harus diambil oleh pemerintah gitu. Yang pertama adalah untuk menjaga penegakan HAM itu konsisten dilakukan oleh pemerintah, itu mau tidak mau pemerintah harus komit mengambil langkah-langkah untuk meratifikasi seluruh instrumen internasional yang ini merupakan instrumen dasar untuk penegakan HAM, baik itu konvensi PBB maupun konvensi ILO gitu. Tapi celakanya sudah hampir 10 tahun ya masuk dalam ran HAM, tetapi sampai hari ini sudah juga menghabiskan anggaran banyak, tetapi ratifikasinya tidak pernah wujud gitu, sehingga ini juga berdampak pada kebijakan-kebijakan yang di bawahnya. Kalau dari produk undang-undang sendiri belum ada yang mengakomodir untuk kebutuhan seperti itu? Sama sekali tidak ada gitu. Justru ketika pemerintah meregulasikan yang namanya penempatan dan pelindungan TKI itu sejak tahun 2004 ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 itu semakin mencerminkan betapa buruh migran itu hanya alat perasan untuk menghasilkan devisa negara gitu. Karena sekali lagi satu itu gender blank. Jadi mayoritas dari mereka yang bermigrasi ke luar negeri itu kan 73% perempuan, tetapi gender perspektif itu tidak menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan itu gitu, dan mayoritas mereka adalah domestic workers begitu ya, yang sangat rentan. Yang kedua, memang kategori dari undang-undang yang dibuat oleh DPR 7 tahun yang lalu itu masuk kategori ekonomi gitu, padahal ini jelas undang-undang tenaga kerjaan ya, undang-undang tenaga kerjaan mestinya kan paling tidak masuk kategori ketenaga kerjaan gitu, tetapi masuk kategori ekonomi gitu. Kemudian yang ketiga, hampir dari tahun 99 sampai hari ini itu pemerintah memiliki agenda untuk meratifikasi kovenan pokok untuk perlindungan buruh migran, tetapi sampai hari ini pemerintah masih menilai belum mendesak untuk meratifikasi itu gitu. Artinya itu kan sangat jelas gitu, di mana sebenarnya mainstream pemerintah dalam memandang TKI. Kira-kira kedepannya gimana nih Mbak? Masih optimis akan ada perubahan untuk para buruh migran atau seperti apa? Kalau dari pemerintah saya kok tidak terlalu optimis ya, karena misalnya membaca ran HAM yang 2009-2014 saja, ratifikasi untuk konvensi buruh migran itu
juga tidak prioritas gitu. Artinya timingnya itu akan diratifikasi tahun 2014 gitu ya. Itu kalau iya, kalau enggak ya nanti diundur lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, saya melihat bagaimana planning ketenaga kerjaan untuk mereka yang akan dikirim ke luar negeri itu terus targetnya ditingkatkan gitu. Kira-kira mungkin kalau harapan sudah terlalu banyak ya. Ya. Nah, langkah taktis yang terdekat gitu dengan adanya, kan banyak kasus yang harus diambil itu seperti apa? Iya, kalau tahun ini saya kira setelah Lebaran nanti kan DPR mulai membahas revisi Undang-Undang TKI gitu ya, dan targetnya kalau nggak salah pertengahan 2012 sudah harus selesai gitu. Artinya bagaimana kita memang harus mengawal baik di tingkat proses maupun substansinya untuk memperjuangkan nilai-nilai yang memang harus dimasukkan gitu, sehingga orang bekerja ke luar negeri itu ketika keluar rumah sampai kembali ke rumah itu benar-benar dilindungi hak-hak mereka gitu.